Kalau kita ngomongin Indonesia, kita ngomongin salah satu demokrasi terbesar di dunia. Keren kan? Tapi pernah nggak sih kepikiran gimana caranya jutaan orang yang super beragam ini bener-bener nentuin pilihan mereka? Nah, di sini kita bakal coba bedah kodenya. Oke, jadi pertanyaannya simple tapi juga rumit banget. Bayangin, negara dengan 17.000 pulau, ratusan suku, gimana caranya lebih dari 200 juta pemilih bisa punya satu pilihan? Nah, ini dia inti dari analisis kita kali ini. Gimana sih sistem raksasa ini berjalan? Oke, buat mecahin teka-teki ini, kita nggak bisa cuma lihat luarnya aja. Politik Indonesia itu kayak kue lapis. Banyak banget lapisannya. Dan tugas kita sekarang adalah mengupasnya satu persatu. Coba kita flashback sedikit ya. Selama puluhan tahun di bawah Orde Baru, pilihan politik itu kan ya gitu-gitu aja sangat terbatas. Terus, boom, Reformasi 1998 datang. Gerbang demokrasi kebuka lebar, dan ini mengubah total cara orang Indonesia mikir soal politik. Tiba-tiba, suara mereka itu jadi penting banget. Nah, sekarang mungkin ada yang mikir, gampang, pakai aja kacamata politik barat, kan ada kiri lawan kanan. Tunggu dulu. Kalau kita paksain pakai model itu buat lihat Indonesia, kita cuma dapat sebagian kecil ceritanya. Ada sesuatu yang khas banget di sini. Biasanya nih, para ahli politik punya dua cara buat baca pemilih. Yang pertama, pendekatan sosiologis. Gampangnya gini, latar belakang kamu, umur, agama, kelas sosial, tempat tinggal, itu nentuin pilihanmu. Yang kedua, identifikasi partai. Ini soal loyalitas turun-temurun. Kayak keluargaku dari dulu partai A, ya aku juga. Nah, ini jadi titik awal kita. Nah, ini dia beda utamanya. Kalau di barat, politik itu kayak garis lurus dari kiri ke kanan. Tapi di Indonesia, secara sejarah, arenanya beda. Pertarungan utamanya itu bukan soal ekonomi kiri kanan, tapi antara dua gagasan besar, identitas nasional yang basisnya Islam versus identitas nasional yang lebih sekular. Oke, jadi kalau bukan kiri kanan, terus apa dong? Apa kerangka yang pas buat ngebaca politik Indonesia? Nah, jawabannya ada di satu kata kunci. Satu konsep dari antropolog legendaris Clifford Geertz yang benar-benar jadi semacam kunci masternya. Dan kata itu adalah aliran. Artinya, ya arus atau aliran sungai. Coba deh bayangin, ini bukan sekedar stempel politik loh. Ini tuh kayak aliran sungai budaya yang kuat banget, yang ngebentuk semua hal di sekitarnya. Mulai dari cara kita gaul, sampai ke bilik suara. Menurut Geertz, di Jawa itu ada 3 aliran utama. Pertama, ada santri. Ini adalah kelompok muslim yang taat, yang hidupnya berpusat pada ajaran Islam. Kedua, ada abangan. Mereka ini muslim juga, tapi masih kental banget sama kepercayaan sinkretis Jawa atau kejawen. Dan ketiga, ada priai. Ini dulunya kalangan birokrat, bangsawan yang punya budaya dan tata krama khas. Masing-masing kelompok ini punya dunianya sendiri. Dan Geertz bilang gini, sebuah aliran itu lebih dari sekedar partai politik. Ini pola integrasi sosial yang komprehensif. Keren kan? Artinya, aliran ini saking kuatnya, dia ngebentuk semuanya. Sampai-sampai partai politik yang kamu pilih itu ya cerminan dari komunitas budayamu. Oke, sampai sini kita udah pegang kodenya nih. Konsep aliran. Tapi, plot twistnya di sini. Di zaman sekarang, garis-garis pemisah yang dulu jelas banget antara aliran-aliran ini sekarang tuh mulai kabur. Peta politiknya lagi digambar ulang. Istilah kerennya di ilmu politik itu partisan delinement. Gampangnya, lem yang dulu nempelin pemilih ke satu partai, sekarang mulai kering dan rontok. Kenapa? Ya karena banyak hal. Orang pindah ke kota, pendidikan makin tinggi, ada TV, ada internet. Jadi mereka nggak lagi sekedar ngikut arus aliran keluarga. Jadi, intinya gini, dulu yang paling penting itu identitas aliran dan agama, titik. Tapi sekarang, wah ceritanya beda. Faktor-faktor baru jadi lebih dominan. Muncul yang namanya swing voters alias pemilih yang gampang pindah-pindah. Ada juga politik transaksional, dan yang nggak kalah penting, orang lebih lihat personality kandidatnya. Dan dari semua faktor baru itu, salah satu yang paling kuat ya ini, politik transaksional. Simpelnya gini, suara bukan lagi soal loyalitas ideologi, tapi soal dapat apa. Pemilih bisa jadi lebih pragmatis. Suara mereka bisa dipengaruhi imbalan langsung, entah itu uang, barang, atau janji-janji proyek di daerahnya. Ada satu kutipan menarik dari seorang penasihat partai, dia bilang partainya itu cuma partai 5 tahunan, yang baru hidup pas mau pemilu. Jelek banget ya. Ini nunjukin dengan jelas gimana struktur partai itu melemah. Mereka baru bangun pas musim pemilu aja. Hubungan sama pemilih jadi renggang banget. Nah, ini gejala klasik dari de-alignment yang kita bahas tadi.
Dan ini bukan cuma omong kosong loh, kita punya buktinya. Lihat deh data dari Malang Raya ini. Cuma dalam rentang 5 tahun, dari 2004 ke 2009, pergeserannya dahsyat banget. Partai Demokrat yang waktu itu baru, suaranya meroket, sementara PKB yang basisnya kuat di kalangan santri malah anjlok. Nah ini dia, the alignment in action, bukti nyata kalau pemilih mulai ninggalin rumah politik lama mereka. Oke, sekarang mari kita tarik benang merahnya. Setelah melihat semua kepingan puzzle ini, apa sih artinya buat politik Indonesia hari ini? Jadi, kesimpulannya gini. Dulu pemilih Indonesia itu terikat sama loyalitas budaya dan agama yang dalam, yang kita sebut aliran. Sekarang, ikatan itu makin longgar. Politik jadi lebih cair. Loyalitas lama terkikis, diganti sama faktor-faktor baru yang lebih pragmatis. Pemilih sekarang tuh lebih kayak konsumen di pasar politik. Mereka lebih mandiri, susah ditebak, dan bisa pindah-pindah pilihan. Nah, ini yang bikin kita harus mikir ke depan. Kalau pilar-pilar loyalitas yang lama ini udah mulai goyah, bahkan runtuh, apa yang bakal gantiin? Kekuatan baru apa? Entah itu pesona tokoh, kekuatan uang, atau mungkin ide-ide segar yang bakal nentuin arah demokrasi Indonesia ke depannya? Nah, ini pertanyaan besar yang harus kita hadapi di tahun-tahun mendatang.